Om Swastiastu. Selamat malam Bapak dosen IKT Sunan Wijaya SMSI dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang menjelaskan dan memahami neraca. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya IGD Sinyana Putra nomor absen 8. Dan saya Nilo Putu Kartikaswari nomor absen 10. Materi yang pertama akan dibahas oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai manfaat dan keterbatasan neraca. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah jenis laporan keuangan yang menyajikan kondisi harta, aset atau aktiva, kewajiban atau liabilitas, dan modal atau ekuitas. Manfaat dari neraca adalah untuk menganalisis likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Pada keterbatasan neraca dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu penilaian aktiva perusahaan. Yang kedua itu intangible asset atau aset tidak berwujud. Yang ketiga yaitu post of balance sheet. Yang terakhir itu penggunaan beberapa pertimbangan. Selanjutnya pada komponen-komponen neraca dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu aset. Aset adalah kekayaan perusahaan atau entitas antara lain seperti kas, piutang, biaya yang dikeluarkan di muka, dan aset tetap. Sedangkan untuk kewajiban adalah sesuatu yang menjadi tanggungan atau diselesaikan oleh perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu ekuitas. Ekuitas adalah modal entitas yang digunakan dalam menjalankan operasi atau kegiatan perusahaan. Selanjutnya untuk materi penyusunan neraca. Sebelum menyusun dan membuat laporan keuangan, hal pertama yang harus diketahui adalah beberapa poin penting di dalam neraca, yaitu seperti aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham. Pada penyusunan neraca, langkah-langkah yang harus diperhatikan yang pertama yaitu tentukan tanggal dan periode pelaporan, yang kedua itu identifikasi aset, yang ketiga itu entitas kewajiban, yang keempat itu hitung ekuitas pemegang saham, dan yang terakhir yaitu tambahkan total liabilitas ke total saham pemegang saham yang bandingkan dengan aset. Pada tentukan tanggal dan periode pelaporan, sebagian besar perusahaan, terutama yang diperdagangkan secara publik, akan melaporkan setiap triwulan tanggal pelaporan akhir kuartal seperti 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember. Pada identifikasi aset, jadi 2 bagian. Yang pertama yaitu aset tidak lancar dan aset lancar. Pada aset lancar, yang terdiri dari kas, surat berharga jangka pendek, piutang, inventaris, dan aset lancar lainnya. Sedangkan untuk aset tidak lancar, yang terdiri dari aset berharga jangka panjang, properti, dan aset tidak lancar lainnya. Selanjutnya untuk identifikasi kewajiban, bagian yang pertama yaitu kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Pada kewajiban lancar terdiri dari akun hutang, biaya masih harus dibayar, atas konversial, lancar hutang jangka panjang, dan kewajiban lancar lainnya. Sedangkan kewajiban tidak lancar terdiri dari pendapatan, kewajiban sewa jangka panjang, hutang jangka panjang, dan liabilitas tidak lancar lainnya. Untuk hitung ekuitas pemegang saham, jika sebuah perusahaan atau organisasi secara pemilik, maka ekuitas pemegang saham pada umumnya akan sangat mudah. Berikut adalah baris umum yang ditemukan pada neraca meliputi sebagai berikut, yaitu saham preference, yaitu saham treasury, dan yang terakhir yaitu pendapatan yang disimpan. Yang terakhir yaitu tambahkan total liabilitas ke total saham pemegang saham dan bandingkan dengan aset. Untuk memastikan neraca seimbang, perlu membandingkan total aset dengan total kewajiban ditambah ekuitas. Untuk akun aktiva yang diperhatikan adalah memisahkan aktiva lancar dan aktiva tetap. Fungsinya adalah memudahkan untuk mengetahui jumlah yang tertera pada masing-masing aktiva tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang memahami informasi tambahan dalam neraca pada akuntansi keuangan.
Umumnya, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi tentang penjabaran pos-pos yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan. Catatan atas laporan keuangan juga memberikan informasi mengenai kebijakan perusahaan terkait akuntansi. Kebijakan ini meliputi prinsip-prinsip khusus dasar konvensi, peraturan, dan praktek yang diterapkan oleh perusahaan dalam penyusunan dan penyajian informasi keuangan. Materi selanjutnya yaitu memahami teknik penguapan neraca pada akuntansi keuangan. Secara konseptual, penguapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, penguapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh laporan keuangan. Keberadaan dari penguapan dalam perusahaan sangat penting karena pada kondisi ketidakpastian pasar, nilai informasi yang relevan reliable tercermin di dalam penguapan laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan merupakan media untuk penguapan yang diharuskan dalam standar akuntansi dan yang tidak dapat disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, atau laporan arus kas. Sedangkan transparansi dalam suatu perusahaan digunakan untuk membantu investor dalam pasar modal. Menurut Erickson and Evans, penguapan memiliki 3 konsep. Yang pertama, adequate disclosure atau penguapan cukup. Yang kedua, fair disclosure atau penguapan wajar. Yang ketiga, full disclosure atau penguapan penuh. Sifat atau jenis penguapan untuk memberikan informasi kepada pemakai laporan itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu penguapan sukarela atau voluntary disclosure. Penguapan sukarela adalah penguapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku atau penguapan lebih yang diwajibkan. Terus yang kedua yaitu penguapan wajib atau mandatory disclosure. Penguapan wajib adalah penguapan yang dilakukan perusahaan atas apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Menurut Careri et al., tujuan penguapan dalam laporan keuangan yaitu ada 7. Yang pertama, memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan secara nasional. Yang kedua, memberikan informasi untuk membantu investor, kreator, dan pemakai lainnya menilai jumlah, pengakuan tentang penerimaan kas bersih. Yang ketiga, memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan. Yang keempat, menyediakan informasi tentang hasil usaha suatu perusahaan selama satu periode. Yang kelima yaitu menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai kepentingan pemilik. Yang keenam, untuk membandingkan antar perusahaan dan antar tahun untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan kas keluar di masa mendatang. Yang terakhir yaitu untuk membantu investor dalam menetapkan return dan investasinya. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.